Oke, kita lanjut dengan materi berikutnya yaitu konsep evolusi ya. Bicara tentang evolusi biasanya kita langsung teringat ke siapa? Darwin ya. Evolusi Darwin. Lalu kemudian manusia dari monyet ya. Eh, Kenapa teori evolusi ini jadi kontroversi ya dari mulai kemunculannya hingga sekarang? Itu gara-garanya karena evolusi ini dia berhadapan secara frontal ya, berhadapan langsung dengan teori kreasionisme ya, di mana teori kreasionisme ini berpendapat bahwa spesies tidak berubah ya. Evolusi sendiri ini beranggapan bahwa makhluk hidup ini mengalami perubahan ya secara perlahan-lahan ya dalam kurun waktu yang sangat lama, jutaan tahun, sehingga makhluk hidup yang berada di zaman awal bumi terbentuk ya, dimulai zaman eh, ada makhluk hidup hingga sekarang ini tentu mengalami banyak perubahan ya. Sementara kalau menurut kreasionisme ya, setiap makhluk hidup sejak diciptakan hingga sekarang ini itu bersifat permanen ya. Artinya kalau misalnya jerapah sekarang berleher panjang, itu memang karena pada saat diciptakan dia berleher panjang ya. Sampai akhir zaman nanti ya tetap seperti itu ya. Di lini masa ini kita membagi menjadi 3 periode ya, yaitu masa sebelum Darwin, kemudian masa Darwin, dan setelah Darwin ya. Kita lihat ya, sebelum Darwin sudah banyak pemikiran-pemikiran ya, dimulai dari Carolus Linnaeus ya, James Hutton, kemudian Malthus, terus Lamarck, George Cuvier, dan Charles Lyell ya. Tidak semuanya ilmuwan ini berpendapat mendukung evolusi ya. Misalnya Carolus Linnaeus ya, bapak taksonomi. Sekalipun taksonomi ini mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung evolusi, tapi Carolus Linnaeus sendiri dia merupakan penganut kreasionisme ya, menganggap bahwa spesies itu permanen ya, stabil. Kemudian George Cuvier ya. George Cuvier ini mengungkap banyak catatan fosil ya, di mana fosil-fosil tersebut mendukung teori evolusi. Tetapi George Cuvier sendiri dia menganut ataupun mengemukakan teori sendiri yaitu katastrofisme ya, yaitu bahwa pergantian spesies-spesies di bumi ya, ada yang punah, ada yang muncul itu gara-gara adanya bencana ya. Begitu bencana terjadi ya, spesies-spesies punah, kemudian muncul yang baru ya. Itu pendapat George Cuvier ya. Kemudian yang menonjol di sini adalah Lamarck ya. Lamarck sendiri secara eksplisit mengemukakan teori evolusi ya. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena adaptasi yang diwariskan ya. Berikutnya yaitu periode Darwin ya. Di sini ada Alfred Russel Wallace ya. Keduanya mengungkapkan bahwa evolusi itu terjadi karena mekanisme seleksi alam ya, atau survival for the fittest ya. Jadi spesies ataupun makhluk hidup yang paling cocok ya, yang paling sesuai dengan lingkungan itu yang paling yang akan lestari ya, tetap atau bertahan hidup. Kemudian fase atau periode setelah Darwin ya. Di sini kita lihat kemunculan teori ataupun ilmu genetika modern ya, yang dipelopori oleh Gregor Mendel ya. Kemudian ada juga genetika populasi ya, yang dikemukakan oleh Hardy Weinberg ya. Nah, gabungan dari teori evolusi dan kemudian teori ataupun ilmu genetika memunculkan suatu ilmu baru ya, atau memunculkan gagasan baru yaitu sintesis modern ya. Kalau tadi si Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena adaptasi yang diwariskan ya. Kemudian Darwin dan Wallace berpendapat bahwa evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam. Kalau menurut sintesis modern ya, evolusi itu terjadi karena adanya perubahan komposisi genetik ya pada populasi yang terjadi dari generasi ke generasi ya. Demikian kurang lebih beberapa pendapat tentang evolusi.